Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Eksistensi dan Inovasi Perpustakaan dalam mendukung pembelajaran daring di masa new normal COVID-19. Kami batasi di sini perpustakaannya adalah perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan akademik. Setelah itu kami juga membatasi fokus pada penelitian kami ini di perpustakaan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya kami akan membahas dulu mengenai perkembangan COVID-19 di dunia ya. Di sini kita bisa lihat pada situs WHO. Di sini ada peta sebaran kasus COVID di dunia. Karena memang ini pandemi ya, jadi memang seluruh dunia ini terkena dampaknya dan ada kasus di setiap negara gitu ya. Dari sini kita bisa lihat pada tingkat global itu kasus kumulatifnya itu sekitar 150 juta ya, 150 juta dengan kasus harian yang dilaporkan itu sekitar 878.000 dan kasus kematian itu totalnya itu 3 juta 3.158.000 dengan laporan harian kematiannya itu 14 juta. Dan di sini kita bisa lihat juga pembagian di WHO itu berdasarkan benua-benuanya dan Asia Tenggara. Asia Tenggara di sini memasuki peringkat ketiga terbesar setelah benua Eropa. Di sini kita bisa lihat angka-angkanya. Angka-angkanya sih kita bisa lihat di Asia Tenggara itu kasusnya itu 21 juta dengan kasus yang dilaporkan itu per harinya itu 402 dan kasus kematian serta kasus kematian yang dilaporkan per harinya itu mencapai 3.855 per harinya. Ya ini kami lansir dari situs WHO mengenai COVID-19 dan sini kita bisa lihat kurvanya. Kurva di Asia Tenggara itu kami lihat di data terakhir per 30 April 2021. Nah, di sini kurvanya itu dia naik ya. Di sini juga untuk yang kasus harian dilaporkannya sempat naik, turun, kemudian naik lagi. Kasus kematiannya juga semakin meningkat. Ini khusus di Asia Tenggara. Dan untuk hariannya juga dia kurvanya sempat turun, terus naik, turun, kemudian naik lagi. Dan yang itu tadi di Asia Tenggara. Nah, di sini kita masuk lagi lebih dalam pembahasannya kepada di Indonesia. Di Indonesia ini kalau tidak salah itu masuk ke peringkat 18 dunia, 18 atau 17 gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat juga kasusnya. Kasusnya ini masih tinggi ya kalau dilihat dari laporannya. Ini sekitar 1.662.000 kasus totalnya dan yang dilaporkan per hari sekitar 5.000 kasus per hari dan tingkat kematiannya itu 45.000 dan per harinya itu ada 218 kasus yang meninggal. Nah, ini kita bisa lihat kurvanya, kurva per 30 April 2021 di sini untuk kasusnya itu terus meningkat. Dan untuk laporan per harinya itu, nah di sini juga sempat sudah naik, nah sekarang turun ya, sempat turun mungkin ini karena memang sudah juga ada vaksin ya, jadi menambah antibodi juga. Kemudian kasus kematiannya juga masih naik ya, kasus kematian total kematian. Nah ini total kematian yang dilaporkan per hari itu sudah menurun ya. Ini di data terbaru yang kami ambil per 30 April 2021. Nah, lanjut ke perkembangan COVID-19 di Indonesia. Karena UIN Jakarta ini letaknya adalah di daerah
Banten dan masuknya ke Tangsel. Kami juga mengambil data dari Kompas ya. Di sini kami melihat di sini masih banyak yang terkonfirmasi 177 orang positif, sembuh 7 orang dan meninggal juga masih agak lumayan 17 orang ya. Dan ini kita bisa lihat di petanya juga ini peta yang di daerah Jawa ya, masuk daerah Jawa Barat ya, Banten. Ya Banten udah provinsi sendiri, cuman berdekatan ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini masih kita bisa simpulkan bahwa pandemi ini masih terus berlangsung sampai saat ini ya. Kita juga masih upayakan ya, pemerintah masih upayakan bagaimana caranya menekan pandemi ini dan bagaimana caranya kita bisa beraktivitas di era new normal ini. Nah, lanjut kepada pembahasan pada penelitian kami ini. Penelitian kami ini di sini kita bisa melihat aktivitas di perpustakaan. Nah, di sini ada 2 gambar yang kami tampilkan. Ada pada era non pandemi. Di sini yang sebelah sini ya, yang saya tunjuk ini. Di sini kita lihat terdapatnya berbagai aktivitas kegiatan ya, aktivitas akademika di perpustakaan Fakultas Ilmu Kedokteran UIN Jakarta. Di sini para mahasiswa baik dari tingkatan-tingkatan S1, S2 gitu ya, S3 mungkin bisa masih aktif itu untuk bisa datang terus membaca gitu ya, mencari bahan-bahan pustaka di perpustakaan dan memanfaatkan layanan-layanan lain yang ada di perpustakaan, khususnya di perpustakaan Fakultas Ilmu Kedokteran ini. Dan ini di era non pandemi. Nah, kita lihat di era pandemi ini yang kita sebut dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru gitu ya, di mana kita tuh harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini ya, agar tetap bisa beraktivitas gitu walaupun kondisinya dalam kondisi pandemi. Jadi kita sebut kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah sini, tidak ada aktivitas fisik ya, tidak ada aktivitas fisik di ruangan ya, karena memang ada pemberlakuan PSBB itu ya, jadi tidak ada ya, di pemberlakuan PSBB itu salah satunya untuk faktor pendidik, untuk di lingkup pendidikan gitu ya, tidak adanya kegiatan fisik di perguruan tinggi, sekolah dan lain-lain. Dan ini untuk perpustakaan juga mengikuti, karena perpustakaan ini kan merupakan unit ya, unit penunjang pembelajaran di universitas atau di lembaga pendidikan. Di sini kita bisa lihat tidak adanya kegiatan fisik ya. Dan di sini kita bisa lihat juga di layanan sirkulasi. Sebetulnya di perpustakaan ini banyak sekali layanan-layanan yang disediakan untuk aktivitas akademika kita. Cuma di sini kita bisa contohkan untuk layanan sirkulasi pada era non pandemi ini ya, pada layanan sirkulasi pemustaka itu bisa meminjam, mengembalikan gitu ya, bisa langsung datang ke perpustakaan gitu, bisa langsung datang. Nah, sedangkan di yang satu lagi ini yang di gambar sebelahnya pada saat new normal ini ya, layanan sirkulasi ini tidak ada aktivitas fisik gitu ya. Mungkin nanti kalau memang ada inovasi untuk bisa datang gitu ya, dibatasi dan lain-lain, nanti akan ada juga bagaimana tata caranya untuk mereka bisa melakukan layanan antara pustaka dengan pustakawan atau staf-staf perpustakaan. Di sini kita bisa lihat tidak ada juga kegiatan-kegiatan aktivitas yang dia berkontak secara fisik ya. Ya, ini termasuk juga layanan-layanan lain. Di perpustakaan itu banyak sekali layanan. Ada layanan referensi, ada layanan penelusuran yang bisa dilakukan juga di ruangan perpustakaan, terus layanan apalagi ya, peminjaman, layanan pembuatan kartu anggota, dan lain-lain. Pokoknya layanan itu banyak ya yang bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi. Ya, di sini kita masuk kepada teorinya. Ya, kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah Indonesia. Sebetulnya di seluruh dunia itu
akan membuat kebijakan terkait dengan keadaan saat ini. Nah, kebetulan untuk yang di Indonesia ini, pemerintah itu melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB-nya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020. Di situ banyak mengenai kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang terkait dengan bidang pendidikan adalah peliburan sekolah. Ya, peliburan sekolah dalam hal ini tidak hanya sekolah dari tingkat yang dia rendah sampai yang masih free ya, sampai yang dia tingkat SMA atau tingkat yang di bawah perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga diliburkan untuk saat ini. Maksudnya libur dalam artian bukan libur aktivitasnya, tapi libur tidak datang secara fisik ke sekolah atau ke universitas ya, tapi kegiatannya itu digantikan mungkin ya nantinya. Jadi bukan libur yang, kalau libur yang seperti itu kita juga bingung karena kan anak-anak tuh ya tetap harus belajar, tetap harus mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu dan lain-lain. Selain peliburan tempat sekolah juga tempat kerja. Dan ini berefek juga nih untuk perpustakaan. Perpustakaan itu kan banyak staff, ada pustakawan ya. Dan itu juga jadi diliburkan, maksudnya libur tidak datang ke perpustakaan itu bagaimana? Kalau kayak gitu pekerjaan jadi seperti apa kan kayak gitu. Nah, ini peraturan ini tertulis pada poin nomor 1 ya, yang bisa kita lihat di situsnya Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ini kita bisa lihat ya dari aturan yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan ini. Harus ada solusi yang kita harus pikirkan ya. Kalau kayak begini berarti bagaimana dengan mahasiswa kita, bagaimana dengan anak-anak didik ya kalau misalnya diliburkan ya. Hak mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan seperti apa ya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan, pihak-pihak terkait itu harus memikirkan bagaimana caranya agar anak-anak atau mahasiswa ini tetap bisa mendapatkan haknya mereka, tapi dengan cara yang baik seperti apa ya gitu, karena ini kan masa pandemi. Nah, oleh karena itu yang dipikirkan adalah pembelajaran online atau pembelajaran melalui dalam jaringan ya, melalui pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi tetap anak-anak itu bisa belajar walaupun melalui jarak jauh. Nah, terkait dengan pembelajaran jarak jauh tadi, di sini juga masuk kepada dukungan dari Asosiasi Perpustakaan pada masa pandemi. Kita bisa lihat dari ICRL, Association of College and Research Library, pada tahun 2020 telah mengembangkan panduan untuk mendukung perpustakaan akademik ya, dalam lingkup ini adalah perpustakaan perguruan tinggi ya, perpustakaan perguruan tinggi. Di dalamnya itu banyak ya, ada perpustakaan universitas, perpustakaan sekolah tinggi gitu ya, dan penelitian dalam pendidikan jarak jauh ya. Jadi mereka memberikan dukungan untuk perpustakaan itu mendukung pendidikan jarak jauh yang dilakukan oleh dinas-dinas pendidikan, yang maksudnya orang-orang pendidikan ini maunya kan pendidikannya jarak jauh. Bagaimana caranya? Ini perpustakaan, dukungan dari asosiasi ini menjadi penting nantinya ya. Pengembangan profesional, best practice-nya seperti apa, pemeliharaan koleksi selama krisis COVID-19 ini bagaimana, dan mempersiapkan pustakawan untuk membuka kembali perpustakaan. Ya, mempersiapkan pustakawan untuk membuka kembali perpustakaan saat adanya kegiatan pandemi itu, bahkan nanti setelah mungkin pandemi ini sudah mereda itu nanti bagaimana persiapannya, mungkin seperti itu ya. Jadi masih dukungan dari asosiasi perpustakaan ini menjadi penting ya, menjadi dasar untuk perpustakaan perguruan tinggi melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang memang masih dilakukan pada masa pandemi ini. Kita masuk kepada metode ya. Pada penelitian ini, metode yang kami gunakan itu adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan eksistensi perpustakaan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi gitu. Jadi untuk bisa eksis perpustakaan ini ya,
kalau untuk bisa eksis, bagaimana sih untuk agar perpustakaan ini tidak ditinggalkan atau minimal tuh maksudnya perpustakaan ini masih tetap menjadi sumber referensi utama bagi sivitas akademika, ya, mencari referensi untuk kegiatan belajarnya gitu ya. Jadi untuk itu perpustakaan harus memikirkan caranya gitu. Nah, caranya ini adalah dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi yang dalam mendukung proses belajar tersebut. Nah, kami itu pengen mencari tahu apa sih inovasi-inovasi terbaru ya, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan Fakultas Ilmu Kedokteran UIN Jakarta ini ya untuk mendukung proses belajar mengajar di perguruan tinggi dalam kondisi new normal saat ini. Setelah itu kami juga mempelajari dokumen-dokumen terkait kebijakan-kebijakan yang terbit di masa pandemi. Ya, kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh pihak-pihak terkait gitu ya untuk mendukung pembelajaran dan melakukan wawancara juga dengan Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta dan juga pemustaka. Pemustaka di sini yakni para peneliti ya, para sivitas akademika yang mendapatkan layanan-layanan dari inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh perpustakaan di masa pandemi ini. Nah, mungkin metodenya seperti itu. Kami rasa dengan metode yang seperti ini, ya kami bisa mendapatkan jawaban dari penelitian yang telah kami lakukan. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ibu Dr. Lolita Sari. Kepada Ibu Dr. Lolita, saya persilakan. Ya, dari permasalahan di atas, kami menemukan beberapa temuan ya, temuan inovasi yang telah dilakukan oleh perpustakaan Fakultas Kedokteran. Di antaranya, yang semula yang tidak ada ibaratnya ketika masuk ke perpustakaan, mereka tidak harus memikirkan keamanan. Artinya keamanan di sini adalah keamanan untuk bagi mereka sendiri dan keamanan bagi petugasnya. Jadi setelah pandemi ini perpustakaan telah menyediakan beberapa fasilitas untuk misalnya untuk cuci tangan, kemudian menggunakan sanitizer, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, dengan terapan seperti yang dilakukan ini diharapkan akan meminimalisir adanya virus yang akan menempel di salah satu di antara mereka dan juga kepada petugas perpustakaan. Dan kemudian berbagai inovasi yang lain yang telah dilakukan oleh perpustakaan, mereka itu juga telah mengupayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan koleksi itu mendigitalisasi koleksi perpustakaan. Sebenarnya sih kalau mengenai koleksi digitalisasi ini bukan hanya di masa pandemi aja yang telah dilakukan, tetapi setelah adanya pandemi justru mereka lebih lebih konsen lagi bagaimana nih koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan digitalisasi. Nah, tapi kan tidak mungkin juga ya koleksi-koleksi yang ada di seluruh koleksi yang ada di perpustakaan ini digitalisasi terkait dengan hak cipta dan sebagainya. Tetapi yang memungkinkan adalah perpustakaan telah melakukan salah satunya adalah OPAK ya. OPAK ini adalah alat telusur yang dilakukan oleh alat telusur koleksi yang ada di perpustakaan, baik itu koleksi yang offline, maksudnya koleksi yang print out maupun koleksi-koleksi yang digital. Next. Nah, kemudian dengan OPAK ini adalah singkatan dari Online Public Access Cataloging, yaitu salah satu konsep ya yang dilakukan oleh ilmu perpustakaan kemudian diterapkan oleh perpustakaan dengan menggunakan SLIM. Nah, ini berbagai inovasi yang telah dilakukan diantaranya adalah Ax Librarian. Apa ini Ax Librarian? Ax Librarian adalah pemustaka yaitu para peneliti atau siswa akademika itu sebelum mungkin dia bingung apakah koleksi ini ada atau tidak, itu bisa bertanya terlebih dahulu kepada perpustakaan melalui chat pustakawan.
Nah, kemudian nanti setelah ada chat dari pemustaka, maka nanti pustakawan akan menjawab apakah buku yang dimaksud itu ada, ketika misalnya bertanya tentang buku, atau bertanya apapun, misalnya apakah itu tentang bebas pustaka atau tentang kesulitan-kesulitan ketika misalnya menelusur koleksi yang lainnya. Dan kemudian ada perpanjangan buku ya, perpanjangan buku. Di sini perpanjangan buku ini sebagaimana tadi telah diuraikan di atas, sebelumnya itu kan sirkulasi itu penuh ya. Tapi dengan era pandemi ini kan nggak mungkin juga penuh ya, maka dia itu perpustakaan mengadakan memanjangkan bukunya dengan melalui online ya, bisa melalui HP, bisa melalui laptop mereka. Dan kemudian untuk ketika misalnya buku itu akan diperpanjangkan lagi atau buku itu akan dikembalikan, itu masa pandemi itu tidak ada denda sama sekali. Jadi ibaratnya denda itu dihapuskan ya untuk sementara waktu terkait masa pandemi. Dan kemudian ada golip ya. Golip ini adalah di mana pemustaka itu atau para pengguna perpustakaan itu misalnya sudah meminjam dan akan membalikan bukunya, itu bisa melalui jasa golip. Nah, jasa golip ini adalah suatu konsep baru sebetulnya di dunia perpustakaan kita, khususnya apalagi di UIN Jakarta yang suatu konsep baru, di mana nanti memakai jasa pengantar, bisa semacam Gojek dan sebagainya. Tetapi konsep golipnya sebenarnya untuk memberdayakan mahasiswa sebetulnya, memberdayakan mahasiswa menggunakan untuk mengantarkan buku atau mengembalikan buku, sehingga untuk menambah income mereka sebenarnya sih arah tujuannya sebetulnya ke sana. Dan kemudian berbagai fasilitas lainnya, yaitu ketika nanti kan ke depan ini katanya akan offline ya, akan offline. Nah, kemudian untuk meminimalisir juga jaga jarak dan sebagainya, mereka juga telah melakukan self service curation. Artinya ketika nanti meminjam buku dan sebagainya, itu mereka mandiri gitu loh. Mandiri, jadi tidak harus juga tidak harus ketemu juga dengan petugasnya. Mereka bisa melakukan peminjaman mandiri secara mandiri yang tentu saja dengan alat-alat yang komputer yang telah disediakan di perpustakaan. Nah, kemudian yang bebas pustaka. Nah, bebas pustaka ini sudah diterapkan sejak masa era pandemi dimulai. Ini baru banget, sebab sebelumnya bebas pustaka ini mereka harus datang dan sebagainya. Tetapi sejak masa pandemi ini mereka bisa secara online. Caranya gimana? Caranya itu adalah ketika misalnya buku itu harus dikembalikan, yaitu harus jasa golip, dan kemudian ketika misalnya mereka ada masalah di perpustakaan bisa melalui Aks Librarian, dan kemudian untuk mereferkan kepada nilai mereka terhadap akademik dan sebagainya, itu bisa melalui chat-chat yang telah disediakan. Dan kemudian untuk Turnitin ini mereka bisa melalui form-form yang telah disediakan oleh perpustakaan. Nah, apa ini Turnitin? Turnitin ini adalah cek plagiasi. Misalnya ini bukan hanya untuk bukan untuk mahasiswa saja, tetapi juga untuk dosen. Kan untuk karya-karya mereka untuk untuk dicekkan apakah karyanya itu berapa plagiasi dan sebagainya. Dan yang menarik satu lagi ada remote access. Remote access ini adalah jurnal ya, terkait jurnal, berbagai jurnal yang disediakan oleh perpustakaan. Semula jurnal-jurnal yang ada di lingkungan itu UIN itu hanya bisa dipakai IP address-nya UIN. Tapi dengan adanya pandemi ya, kayak semacam berkah atau nggak ngerti juga. Cuman ibarat setelah setelah era pandemi ini, jurnal-jurnal yang dilakukan oleh pusat perpustakaan itu bisa diakses di rumah, dengan tentu saja dengan berbagai user password yang diberikan oleh perpustakaan. Nah, dan salah satunya lagi yang menarik adalah bahwa
di perpustakaan Fakultas Kedokteran ini memiliki khusus langganan khusus terkait jurnal, yaitu clinical key. Makanya mahasiswa perpustakaan mahasiswa kedokteran tidak begitu sulit sebenarnya untuk mengakses koleksi, karena di dalam clinical key itu bukan hanya jurnal, tetapi ibaratnya ada juga e-book gitu ya. E-book misalnya kayak surgery dan sebagainya itu bisa diakses secara bebas oleh mahasiswa. Tentu saja ini juga khusus mahasiswa dan dosen yang ada di Fakultas Kedokteran. Nah, itu sebelahnya itu ada gambar terkait bagaimana cara mengecek koleksi, dan kemudian bagaimana cara untuk mengakses librarian itu menanyakan segala sesuatu terkait perpustakaan. Dan kemudian next. Nah, ini ini semacam opaknya UIN Jakarta itu sudah semuanya gabung kepada OneSearch. Apa itu OneSearch? OneSearch itu adalah satu pintu dalam mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan di lingkungan UIN Jakarta. Dan ini OneSearch ini bukan hanya untuk opaknya perpustakaan kedokteran saja, tetapi seluruh opak yang ada di lingkungan UIN Jakarta. Apa itu opak? Opak itu tadi itu yaitu katalog. Katalog itu apa? Katalog itu alat telusur. Jadi seluruh alat telusur yang ada di UIN Jakarta ya, itu semuanya bisa diakses dengan melalui satu pintu melalui OneSearch ini. Misalnya gini, contohnya ketika mahasiswa kedokteran ingin tentang biologi tentang biochemistry atau biomedik atau sebagainya, misalnya di perpustakaan Fakultas Kedokteran itu belum sudah dipinjam oleh temannya, maka bisa melusur ke khususnya ke perpustakaan pusat, karena kita juga harus sebagai pengguna ya, mungkin harus memikirkan ketika misalnya kita menginginkan koleksi terkait kita, maka kita harus memikir fakultas opak yang akan kita tuju. Berarti kalau misalnya terkait kedokteran, maka yang ada koleksinya bisa hanya dua, yaitu perpustakaan Fakultas Kedokteran dan juga perpustakaan pusat. Ya, kemudian next. Nah, ini adalah repositori. Nah, repositori ini sebetulnya ada sebelum masa pandemi. Jadi seluruh koleksi-koleksi skripsi ya, karya siswa ya, karya mahasiswa itu ada di dalam repositori ini. Cukup ketik aja repositori.uinjkt.ac.id. Dari situ seluruh koleksi skripsi, tesis, disertasi mahasiswa itu ada di repositori ini dan bisa di-download secara bebas gitu ya. Bukan hanya untuk lingkungan UIN Jakarta saja, tetapi juga untuk di luar UIN Jakarta. Ini menarik. Kemudian untuk koleksi-koleksi mahasiswa yang mahasiswa akhir itu bisa mereka self upload repository. Namun yang inovasi yang self upload repository ini masih dalam masa rancangan ya. Artinya kenapa rancangan? Karena memang terkait dan banyak hal-hal yang harus dibicarakan oleh pihak-pihak pihak yang menerbitkan skripsi, misalnya tarbiyah, kemudian kedokteran, fisik, karena terkait dengan apakah seluruh koleksi ini di-uploadkan secara full text atau tidak. Makanya self upload repository ini masih dalam masa proses pengembangan. Mungkin itulah yang telah kami temukan di lapangan, beberapa inovasi yang telah dilakukan perpustakaan Fakultas Kedokteran. Ya, terima kasih Mbak Loli, Bu Lolita Sari, Bu Dr. Lolita. Ini di kesimpulannya kami akan berikan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan ya terkait dengan penelitian kami.
bahwa eksistensi perpustakaan di masa pandemi ini, semakin banyaknya inovasi-inovasi yang dibuat oleh perpustakaan dalam mempersiapkan diri mendukung pembelajaran tatap muka terbatas yang direncanakan untuk kedepannya oleh pemerintah. Jadi untuk kedepannya itu nanti pembelajaran ini akan ada dengan terbatas. Jadi akan ada pembelajaran tatap muka terbatas ya. Maka semakin pasti bahwa Sivitas Akademika UIN Jakarta akan mendapatkan pelayanan secara luring dan secara daring. Jadi keduanya ini akan dikombinasikan nantinya. Jadi luring dan daring ini akan tetap terpakai nantinya ya. Dan dalam menggunakan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Percepatan transformasi digitalisasi sumber-sumber informasi perpustakaan sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan literasi digital Sivitas Akademika UIN Jakarta. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan penerapan internet. Nah, jadi fasilitas internet ini sangat dibutuhkan ya untuk penggunaannya nanti. Dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi di perpustakaan. Selain itu, untuk memahami kebutuhan para masyarakat kampus, sifanya ya, dalam terkait sumber-sumber informasi yang beragam di UIN Jakarta, diperlukan subjek spesialis. Nah, di sini kami merekomendasikan nanti adanya subjek spesialis ya, sebagai mediasi antara informasi yang ada di perpustakaan dengan para akademisi dan para mahasiswa, baik bisa juga dengan dosen ya, pokoknya dengan semua sivitas akademika yang ada di kampus ya. Berikut kesimpulannya, berikut kesimpulan yang telah kami paparkan ya. Mungkin kalau memang nanti ada pertanyaan ya untuk melengkapi lagi penelitian kami ini akan kami terima dan nanti akan kami jawab sebisa kami. Ya, terima kasih. Ya, kami akhiri presentasi hasil penelitian kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.